Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, kelompok dari Farmasi Karyawan semester 5 akan membawakan materi yang berjudul inhalasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dea Ivanka sebagai moderator dengan NIM 42121017. Di sini saya ditemani oleh dua rekan saya, ada Mbak Indana Sulfa dengan NIM 42121009 dan ada Mas Irfan Ferry Irawan dengan NIM 42121011. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk ke materi. Baik, terima kasih untuk Saudari Tia. Saya akan menjelaskan mengenai inhalasi. Untuk anatomi hidung itu meliputi hidung, faring, laring, trakea, dan bronkus. Untuk pengertian inhalasi itu sendiri yaitu memberikan obat dengan cara dihirup dalam bentuk uap ke dalam saluran pernafasan yang dilakukan dengan bahan dan cara yang sederhana serta dapat dilakukan dalam lingkungan keluarga. Produk obat inhalasi dan nasal adalah obat yang diberikan melalui saluran pernafasan. Pemberian terapi inhalasi dan nasal bertujuan untuk menyalurkan obat langsung ke target pada organ pada sistem pernapasan bagian atas dan bagian bawah, tanpa harus melalui jalur sistemik. Penghantaran obat ke saluran pernapasan pada prinsipnya itu digunakan untuk mengobati penyakit saluran pernapasan, seperti asma, penyakit obstruktif saluran pernapasan, atau bisa disebut kronik obstruktif pulmonary disease, dan cystic fibrosis. Namun, saat ini banyak dikembangkan sistem. Untuk kategori produk itu sendiri itu, yang pertama aerosol inhalasi. Bentuk sediaan obat yang digunakan dengan cara dihisap secara oral, dikemas dalam perangkat bertekanan penghasilan aerosol yang memberikan sejumlah dosis obat tertentu. Pada saat sistem katup pengukur yang akurat ditekan melalui mekanisme aktuator. Kategori obat selanjutnya yaitu serbuk inhalasi atau dry powder inhaler. Bentuk sediaan ini yaitu serbuk yang dapat dihisap secara oral dengan bantuan perangkat yang dapat menghasilkan aerosol yang mengeluarkan obat dalam dosis yang akurat. Kemudian kategori semprot inhalasi, bentuk sediaan obatnya cair yang tersedia dalam dosis tunggal atau ganda tanpa campuran pengawet, dapat digunakan dengan bantuan kemasan yang menghasilkan aerosol yang menghasilkan droplet halus. Untuk larutan inhalasi, bentuk sediaannya larutan untuk inhalasi oral dan digunakan dengan bantuan sistem nebulasi dan alat nebulizer, tersedia dalam dosis tunggal atau ganda tanpa pengawet dan harus steril. Untuk suspensi inhalasi, bentuk sediaannya suspensi sama dengan larutan inhalasi, digunakan dengan bantuan sistem nebulasi, tersedia dosis tunggal dan ganda tanpa pengawet dan harus steril. Untuk larutan untuk inhalasi tersedia sediaannya itu dalam bentuk larutan, di mana harus dihancurkan dulu baru dapat digunakan dengan bantuan nebulizer, tersedia dalam dosis tunggal dan ganda tanpa pengawet dan harus steril. Kategori terakhir yaitu serbuk untuk inhalasi, di mana bentuk sediaannya yaitu serbuk dengan tambahan pembawa yang sesuai. Kemudian dalam penggunaannya menghasilkan larutan inhalasi dalam dosis tunggal atau ganda tanpa pengawet dan harus dalam keadaan steril. Untuk keuntungan obat inhalasi sendiri ada beberapa, yaitu onset kerjanya lebih cepat dibandingkan secara oral. Kemudian dosis yang diberikan relatif lebih kecil. Obat langsung bekerja ke paru-paru sehingga hanya sedikit paparan sistemik. Selanjutnya, efek samping sistemik itu jarang atau kalau terjadi ringan dibandingkan obat yang bekerja secara sistemik. Kemudian terapi dengan inhalasi cenderung tidak memberikan rasa nyeri dibandingkan injeksi sehingga lebih nyaman. Yang terakhir, rangsangan oral inhalasi dapat menggantikan kebiasaan merokok. Kemudian ada kekurangan penggunaan dari sediaan inhalasi seperti beberapa variabel pola nafas yang benar, tata cara penggunaan alat atau generator aerosol,
juga sangat mempengaruhi deposisi paru-paru dan reproduktivitas dosis. Selanjutnya, dosis yang tepat sering tidak tercapai sehingga dapat terjadi kekurangan atau sebaliknya. Kemudian ada deposisi orofaringeal dapat menyebabkan absorpsi sistemik. Iritasi orofaringeal menyebabkan penyumbatan, nausea, vomitus, dan aerofagi. Membutuhkan peralatan khusus dan mahal. Selanjutnya, kesulitan koordinasi antara gerakan tangan dan inhalasi dengan PMDI yang dapat menurunkan keefektifan. Selanjutnya, untuk ketersediaan berbagai macam jenis alat akan membingungkan pasien dan klinisi. Selanjutnya, keterbatasan informasi tentang standarisasi teknik inhalasi kepada klinisi akan mengurangi keefektifan. Yang terakhir, pemberian secara inhalasi lebih kompleks dibandingkan oral. Ada beberapa jenis obat inhalasi. Di antaranya, yang pertama ada bronchodilator. Memiliki mekanisme kerja dengan merelaksasi otot pernafasan dan melebarkan jalan nafas. Yang kedua ada agonis adregenik inhalasi. Digunakan untuk terapi bronkospasme, wheezing, dan obstruksi aliran udara. Yang ketiga ada antagonis kolinergik inhalasi. Digunakan untuk terapi pemeliharaan atau terapi kontrol dan terapi serangan akut pada penyakit-penyakit obstruksi saluran nafas. Yang keempat ada antiinflamasi. Untuk antiinflamasi pada saluran nafas dibagi menjadi dua. Yang pertama ada kortikosteroid inhalasi. Berfungsi untuk mengurangi reaksi inflamasi yang terjadi, sehingga dapat memperbaiki fungsi paru-paru dan mengurangi serangan akut. Yang kedua ada obat-obatan penunjang. Untuk obat-obatan penunjang seperti mukolitik, merupakan obat yang memiliki aksi kerja memutus rantai panjang senyawa organik yang membentuk sputum atau mukus, sehingga terpecah menjadi molekul yang lebih kecil dan mudah bergerak. Yang kedua ada proteolitik. Tujuan pemberiannya adalah untuk menghancurkan protein pada sputum yang purulen melalui aktivitas enzim proteinase. Kesimpulannya adalah, sistem pernafasan memiliki fungsi yang sangat vital, terutama fungsi pernafasan yang bertanggung jawab menyediakan oksigen bagi tubuh dan membuang karbon dioksida, di samping fungsi penting lainnya. Sistem pernafasan terdiri dari saluran nafas dan parenkim paru yang terdiri dari jutaan alveolus, di mana untuk menjalankan fungsi dengan baik, kondisi dari kedua komponen tersebut harus dalam batas normal. Saluran nafas maupun alveolus dapat mengalami gangguan seperti kolap pada beberapa penyakit, seperti pada penyakit paru obstruktif yaitu asma dan PPOK. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.